If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast to all of the queens who are fighting alone. Halo semuanya, selamat datang di Bompala. Bongkar apa aja lah. Oke, di sini aku Sasa dan di sini ada juga Arum dan juga Laila. Oke, jadi kita kali ini di Bompala akan membahas tentang perang underrated yang terjadi di Indonesia. Jadi perang penting juga nih. Mungkin kita kenalnya itu perang Surabaya, perang Bandung Lautan Api, dan perang-perang lainnya. Nah, ternyata perang ini terjadi di daerah sebelah kita, guys, yaitu daerah Palembang. Tuh, daerah kebanggaannya Arum. Oke, langsung aja nih. Sebelum masuk ke pembahasannya, jadi perang di Palembang itu perang yang terjadi selama 5 hari 5 malam, panjang banget ya. Benar banget loh Sasa. Jadi guys, perang 5 hari 5 malam itu adalah pertempuran yang ada di Palembang yang lumayan ikonik banget. Nah, di mana ini tuh terjadi pada 1 sampai 5 Januari 1947, 2 tahun setelah kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Nah, di mana perang ini tuh adalah dari pihak Indonesia, yakni rakyat Palembang atau masyarakat Palembang, itu melawan pihak sekutu yang didukung oleh Belanda. Jadi gitu. Nah, betul banget tuh. Setelah Indonesia merdeka 2 tahun juga, tapi Belanda ini masih tetap ingin menguasai Indonesia kembali. Benar gitu banget, guys, dengan menyerang membawa sekutu. Nah, inilah yang memicu peperangan di berbagai daerah, termasuk perjuangan di Palembang itu sendiri. Oh gitu. Jadi karena Indonesia belum stabil, masih muda banget, udah 2 tahun ya. Kalau manusia masih belum bisa jalan itu kan. Nah, itu makanya belum stabil negaranya, pasti perlu banyak perbaikan untuk menjadi negara yang sempurna. Makanya mungkin si Belanda ini mencari kesempatan nih, Indonesia bisa rapuh, masih dini banget, masih lemah ya. Ya jadi langsung serang aja kali ya, biar gue ambil lagi gitu kali. Nah, pertanyaan sekarang adalah kenapa perang itu bisa terjadi? Nah, karena saat itu Indonesia dan sekutu Belanda itu kan lagi tegang tuh, lagi panas-panasnya. Jadi warga Indonesia tuh merasa, wah kayaknya sekutu ini bakal mengancam kemerdekaan Indonesia. Jadinya jadilah itu konflik-konflik yang semakin memanas. Nah, akhirnya dari ketegangan itu yang diceritakan oleh Laila tadi, itu tuh memicu konflik bersenjata yang ada di Palembang, Sasa dan Laila. Nah, di mana rakyat dan tentara itu kayak lebih memilih melawan daripada harus dijajah. Kayak masa sih baru 2 tahun dia kemerdekaan, dia baru memproklamasikan, masa harus dijajah lagi. Jadi kayak menurut rakyat Palembang dan tentara-tentara Indonesia tuh kayak mending gua lawan gitu loh. Jadi masyarakat Palembang ini benar-benar semangat banget ya. Alasan utamanya karena gue nggak mau dijajah lagi loh gitu. Jadi alasannya tuh karena semangat berjuang mereka dan bersatu antara TNI dan juga masyarakat. Iya, benar gitu. Keren banget sih guys. Benar-benar jadi mereka kayak aku nggak mau ditindas, aku harus bisa lawan gitu. Dan itu jadi salah satu bentuk bela negara mereka dengan cara seperti itu tadi. Oke. Aku mau nanya juga nih, alur perangnya itu gimana sih bisa sampai benar-benar sepecah itu sampai 5 hari loh itu? Gimana tuh alurnya? Nah, karena kan perangnya sendiri aja namanya perang 5 hari 5 malam. Iya, benar. Tentu banget itu perangnya ya selama 5 hari 5 malam tanpa henti itu loh teman-teman. Berarti bayangin sekeos apa pada saat itu. Nah, di mana ya pertempuran ini kan terjadi di kota-kota dan titik-titik wilayah yang ada di kota Palembang. Salah satunya tuh di Pasar 16 Ilir. Itu pada saat sekarang itu pasar legend banget loh, Kak. Iya, kayak pusat-pusat oleh-oleh atau Iconic barang. ya, iconic deh. Pada saat itu juga tentara Indonesia bersama masyarakat Palembang itu dengan mengupayakan sekuat tenaga untuk melawan pihak sekutu loh, Kak. Jadi walaupun alat terbatas gitu ya, tapi kan semangat juangnya lebih tinggi gitu loh daripada militer, alat militer itu sendiri gitu. Benar banget. Jadi mereka ini ya benar-benar mengusahakan semampu mereka. Tapi juga takut banget ya. 5 hari kita mau pulang, mau makan, nyari makan susah. Pasti orang-orang belum takut nanti kalau keluar ditembak gimana, nanti kalau ditangkap Belanda gimana. Tapi mereka saling menguatkan satu sama lain, bersatu bahkan sama TNI. Berarti TNI dengan alat mereka yang mungkin setara lah ya sama tentara-tentara Belanda, dan masyarakat dengan berbagai strategi untuk perang itu tadi
berjuang bersama, saling bersatu gitu. Berarti bekerja sama dan bergotong royong gitu. Yang terakhir nih, tadi kan kita poinnya tentang bela negara, membela negara terus nih. Nah, ada nggak sih nilai bela negara yang bisa diterapkan di zaman sekarang, walaupun sekarang kita lagi nggak perang gitu? Kalau menurut aku ya kak ya, yang pertama tentu kita tuh pasti kita punya semangat cinta tanah air, nasionalisme Pasti, itu harus kita sih. pasti ada. Nah, dengan adanya kita cinta tanah air itu, kita tuh jadi kayak ngerasa bangga banget jadi rakyat Indonesia. Kayak aku bersyukur banget jadi rakyat Indonesia yang super kaya dengan keanekaragaman hewani, terus juga dari tumbuhan juga banyak banget, kita macam-macam ya, alam-alam kita kaya banget. Jadi aku ngerasa cinta tanah air itu adalah salah satu upaya pertama yang harus kita lakuin dan kita terapkan sehari-hari gitu loh. Step Kak. ya, oke. Iya. Terus kalau menurut aku yang kedua itu adalah menjaga persatuan ya teman-teman. Iya. Karena kan dulu aja pas perang itu masyarakat sama tentara itu kan bersatu gitu loh untuk memperebutkan keadilan itu. Jadi ya jangan sekarang kita jangan mau kalah gitu Iya, loh. Kita harus tetap harus semangat ya, punya rasa itu semangat harus tetap ya. ada di hati Kalau bisa kita. lebih mungkin ya, Iya, kan, ya, bagus bener-bener. banget tuh kalau lebih. Iya, nah terus aku juga izin nambahin kalau ya di zaman sekarang, apalagi dengan di era sosial media ya, semua masyarakat terutama generasi muda memakai sosial media, mungkin tanpa henti ya terpaparnya, itu bisa untuk belajar menjadi lebih baik dan juga memanfaatkan sosial media dengan baik. Harus bijak juga ya penggunaannya, Betul, kayak betul. melawan hoax Benar, dan benar. lain sebagainya Benar gitu. banget. Oke, nggak terasa nih kita udah di penghujung podcast kita Benar hari banget. ini. Jadi sekian podcast kita hari ini. Sampai jumpa di Bombala selanjutnya. Bye bye. You might think I'm weak without a soul, but I'm stronger than I ever was before. Kalau Belanda udah galak mundur, kita serang habis-habisan. Biar perlawanan ini akan diingat kamu anak cucu itu.